warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya kalau semuanya sehat-sehat. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Dan tadarus Al-Quran. Mari dipimpin oleh ketua kelas. Baik Ibu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dilanjut dengan tadarus Al-Quran. Ibu minta kalian membacakan dua ayat ya gitu, dua ayat Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Insan ayat 2 dan Quran Surat An-Najm ayat 45 sampai 46. Baik, bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tunna sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu mau absen dulu ya. Di sini ada Seli, Hadir Ibu. Rofiatul, Hadir Ibu. oke. Kemudian Muhammad. Muhammad sakit Ibu. Oh, sakit ya. Iya, Sakit Ibu. apa Muhammad? Sakit demam Ibu. Iya, makasih ya suratnya. Iya Ibu. Semoga kita doakan Muhammad semoga cepat sembuh supaya bisa belajar bareng-bareng kita lagi ya di sini. Amin. Selanjutnya kalian silakan siapkan alat tulis kalian, terus juga buku paket kalian, dan juga Ibu izinkan kalian untuk membuka HP nanti untuk mencari data pada pembelajaran hari ini ya. Baik Ibu. Mungkin terus juga sambil lihat di bawah kolom mejanya ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Baik Ibu. Oke, langsung aja. Sebelumnya Ibu mau tanya nih ya mengenai sistem reproduksi. Nah, kalian itu kan udah beranjak dewasa gitu ya. Nah, pasti setelah kuliah, terus juga nanti kerja. Nah, itu kalian tuh pasti ingin menikah kan? Iya Ibu. Siapa nih yang mau menikah? Pasti mau kan? Iya Ibu. Nah, setelah kalian menikah, setelah orang-orang menikah itu kan mayoritas ingin mempunyai anak gitu, yang mempunyai banyak keturunan gitu. Nah, kira-kira kalian mau punya berapa nih keturunannya? Berapa ya? Jadi berapa? 2 aja Bu. 2, ya anak benar lebih ya, baik. 2 anak lebih baik. Rofi mau berapa? Mau 11 Bu. Wah, mau bikin tim sepak bola ya, Rofi ya. Nah, ada yang 2, ada yang 11. Nah, itu tuh termasuk termasuk bentuk usaha dari reproduksi manusia, anak-anak. Jadi ada yang bisa menjelaskan nggak nih apa itu reproduksi manusia gitu? Saya Bu mau coba jawab. Boleh, Rofiatul. Pokoknya supaya untuk memperbanyak keturunan baru. Oke, ada lagi? Saya Bu Sali. Boleh, Soli. Nah, reproduksi itu kan salah satu ciri makhluk hidup ya Bu ya. Ya. Nah, itu teh untuk mempertahankan jenisnya. Ya, jadi benar semua ya jawabannya. Jadi reproduksi itu merupakan proses biologis atau cara perkembangbiakan dan merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, jadi reproduksi itu bertujuan gitu untuk memperbanyak keturunan atau menghasilkan keturunan baru, dan yang paling utamanya adalah melestarikan jenisnya atau melestarikan atau memperbanyak gitu keturunannya gitu ya. Nah, supaya manusia-manusia di dunia ini gitu tetap eksis gitu sebagai khalifah di muka bumi ini, dengan harapan keturunan-keturunannya, anak-anaknya itu semua jadi anak yang soleh dan soleha dan bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Nah, kita juga nih termasuk salah satu usaha atau bentuk usaha dari kedua orang tua kita untuk bereproduksi, supaya dengan harapan kita menjadi bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya jadi dari pengertian tadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mempelajari struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia dan juga kelainan maupun penyakit pada reproduksi manusia. Kita mulai pembelajaran mengenai sistem reproduksi pada hari ini. Nah, di sini Ibu punya gambar. Nah, di sini ada gambar
pertama di sini ada gambar struktur reproduksi pada pria. Nah, ya, sekalian amati ya. Iya, Dan Bu. di sini ada gambar sistem reproduksi pada wanita. Iya, Bu. Nah, kalian amati. Iya, Terus juga Ibu ada gambar di sini kelainan-kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia ya. Di sini kalian perhatikan. Nah, ini ya. Iya, Bu. Nah, dari gambar-gambar ini, coba apakah kalian muncul pertanyaan-pertanyaan gitu di dalam benak kalian? Coba ada yang mau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan? Saya, Bu. Silakan, Sally. Nah, apa saja sih, Bu, fungsi dari masing-masing organ reproduksi pada pria dan wanita itu? Oke, Saya, selanjutnya Bu. Rufiatul, Saya, Bu, ya. apa saja Bu penyakit pada sistem reproduksi pada manusia ini? Oke. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, di sini Ibu punya LKPD ya. Yang kalian jawab LKPD-nya. Ini LKPD-nya. Baik, Ibu. Terima kasih Bu. Ya. Nah, di LKPD itu nanti di soal nomor 1 itu kalian bisa menjawab. Tadi kan kalian sudah bertanya ya, bertanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kalian tulis di soal nomor 1. Nah, tulis. Kemudian untuk soal nomor 2 sampai nomor 6 kalian bisa mencari data atau mencari informasi dari buku paket, kemudian bisa juga dari Google ya. Di sini ya, Ibu izinin kalian untuk membuka HP untuk browsing. Nah, jadi ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Waktu untuk mengisi LKPD-nya berapa lama ya, Bu? 25 menit ya untuk mengisi LKPD ini. Baik, Ibu. Nah, ada lagi? Mungkin sudah cukup, Ibu. Oke, langsung saja kalian silakan untuk mengisi LKPD-nya. Baik, Ibu. Gimana anak-anak, ada kesulitan? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh? Kalau sumbernya dari internet boleh nggak, Bu? Boleh, cuma sumbernya kamu harus cari yang valid gitu. Iya, baik, Ibu. Ya. Rofiato gimana? Enggak ada Bu. Oke. Kamu di mana? Beneran. Sudah selesai, Ibu. Oke, alhamdulillah. Langsung ya presentasi. Siapa yang mau maju ke depan duluan? Saya, Ibu. Sally, boleh. Baik anak-anak, di sini sekarang Sally sudah siap nih untuk mempresentasikan mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, baik itu pada pria maupun pada wanita. Langsung aja Sally. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sally. Izin untuk mempresentasikan ya hasil dari pengerjaan LKPD-nya mengenai sistem reproduksi pada pria dan wanita. Untuk di sini jawabannya itu salah satu bagian dari organ reproduksi pria itu ada vas deferens. Itu merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis yang fungsinya itu untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian pada sistem reproduksi wanita itu salah satunya ada Fimbriae, Bu ya. Nah, itu struktur perjumpai seperti jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Ya, oke. Terima kasih Sally. Selanjutnya ada yang mau menjelaskan lagi? Saya Ibu. Rofiatul, mangga, silakan. Oke, langsung saja Rofiatul akan menjelaskan mengenai kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ayo. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya akan menjelaskan kelainan pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama itu ada kanker serviks dengan adanya kanker pada leher rahim. Kemudian ada herpes genitalis, yaitu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit di daerah alat reproduksi luar. Baik, terima kasih ya bagi kalian yang sudah mempresentasikan hasil dari pengolahan data yang kalian peroleh. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit ya di sini mengenai struktur dan fungsi serta kelainan pada sistem reproduksi manusia. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai struktur organ pada pria. Jadi di sini
seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa struktur organ pada pria ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian eksternal atau bagian luar dan bagian internal atau bagian dalam. Nah, untuk bagian internalnya atau bagian dalamnya itu, yang pertama bagian internal juga terbagi nih menjadi 3, yaitu yang pertama ada testis, kemudian ada saluran-saluran kelamin dan juga ada kelenjar-kelenjar kelamin. Nah, yang pertama itu ada testis. Nah, testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Nah, seperti yang tadi kita sudah baca ya di tadarus di Quran surat An-Najm ayat 45 sampai 46 yang berbunyi wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha min nutfatin idza tumna. Nah, jadi artinya itu bahwasannya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Ya, jadi air mani ini terdiri dari sel telur dan sel sperma. Nah, sel sperma itu dihasilkannya di testis ini. Selain itu, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, hormon testosteron berfungsi untuk melihatkan ciri-ciri dari sel kelamin sekundernya, seperti pada pria yang sudah pubertas, yaitu seperti ciri-cirinya itu seperti ada jakunnya, kemudian suaranya membesar dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah saluran-saluran kelamin yang terdiri dari epididymis dan juga ada vas deferens. Nah, epididymis ini berfungsi untuk sebagai tempat sperma sementara. Nah, selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan uretra ya. Nah, kemudian ada kelenjar-kelenjar kelamin yang terdiri dari vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat dan kelenjar Cooper atau bulbu uretra. Nah, kelenjar vesicula seminalis ini berfungsi sebagai tempat pembentukan zat-zat yang berguna untuk perkembangan sperma itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini di bawah kantong kemih ya, nah, yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang asam. Nah, selanjutnya ada kelenjar Cooper atau bulbu uretra yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan-cairan bersifat basah. Nah, kemudian ada struktur bagian luar, yaitu terdiri dari penis dan skrotum. Nah, penis ini berfungsi untuk pengeluaran sperma dan juga pengeluaran urin ya. Jadi keluarnya itu lewat penis. Selanjutnya yang terakhir ada skrotum yang berfungsi untuk melindungi bagian di dalamnya. Apa ya di dalamnya? Di dalamnya itu adalah testis. Jadi fungsi dari skrotum adalah melindungi testis. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Nah, sama ya, jadi organ reproduksi pada wanita ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian dalam atau internal dan bagian luar atau eksternal. Nah, di sini di gambar ini sepertinya semuanya ini merupakan bagian internalnya ya. Nah, jadi untuk bagian internal dari sistem reproduksi wanita ini, yang pertama itu ada ovarium. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan juga untuk menghasilkan hormon seperti hormon estrogen dan progesteron. Nah, kemudian yang kedua itu ada tuba falopi. Nah, tuba falopi ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus atau rahim. Nah, di tuba falopi juga berfungsi untuk terjadinya fertilisasi atau pertemuan antara sel telur dengan sperma. Nah, di pangkal tuba falopi ada yang namanya dengan infundibulum. Di infundibulum ada tonjolan-tonjolan seperti cumi-cumi gitu ya. Itu dinamakan dengan fimbrae. Nah, selanjutnya ada uterus atau rahim. Nah, di uterus ini merupakan tempat berkembangnya embrio. Nah, jadi selama embrio di dalam ini itu berkembangnya di uterus. Selanjutnya ada endometrium. Nah, endometrium ini merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim. Nah, di endometrium ini ada banyak lendir, terus juga banyak sel darah, sehingga selama 1 bulan itu tuh sel darahnya itu meluruh. Nah, itu disebut dengan peristiwa menstruasi. Nah, selanjutnya ada yang namanya dengan cervix. Nah, cervix ini merupakan bagian
dari uterus yang menyempit gitu ya ke arah vagina. Selanjutnya yang terakhir ada vagina. Vagina ini merupakan tempat yang menghubungkan antara bagian dalam dengan bagian luar. Nah, vagina ini tempat pengeluaran bayi, terus juga tempat keluarnya darah menstruasi. Nah, untuk struktur bagian luarnya itu ada yang namanya vulva dan juga kelenjar payudara. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai kelainan atau penyakit-penyakit yang ada pada sistem reproduksi, baik itu pada reproduksi pria maupun pada reproduksi wanita. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya kanker serviks. Nah, kanker serviks ini adalah adanya sel-sel kanker yang tumbuh di daerah serviks. Nah, jadi kanker serviks ini pada stadium akhirnya itu dapat menyebabkan perdarahan yang terjadi pada saat senggama ataupun pada saat menopause. Terus juga bisa menghasilkan cairan kekuning-kuningan dan berbau serta bercampur dengan darah. Nah, kemudian yang kedua, ini ada yang namanya dengan endometriosis. Nah, endometriosis ini merupakan kelainan yang terjadi pada endometrium yang ada di luar rahim. Jadi endometrium itu tumbuhnya di luar rahim. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini ada yang namanya penyempitan saluran telur atau oviduk. Nah, jadi jadi di sini tuh terjadinya sempitnya saluran telur itu akibat keturunan atau infeksi, sehingga sulit terjadinya fertilisasi di saluran telur ini. Selanjutnya yang keempat itu ada yang namanya infertilitas atau kemandulan. Jadi infertilitas atau kemandulan ini merupakan gangguan sistem reproduksi ataupun hormon reproduksi gitu ya, yang mengakibatkan tidak diproduksinya sel telur maupun sel sperma. Jadi kurang subur gitu ya sistem reproduksinya. Selanjutnya yang kelima itu ada yang namanya impotensi. Nah, gambar itu seperti ini. Nah, impotensi ini merupakan penyakit gitu yang menyebabkan penis itu tidak dapat melakukan ereksi atau terjadi tegang pada penis, sehingga tidak bisa dikeluarkannya sel sperma. Nah, selanjutnya yang keenam itu ada namanya herpes genitalis. Nah, herpes genitalis ini merupakan penyakit yang disebabkan karena virus herpes simplex gitu ya, yang menyerang kulit di daerah alat reproduksi luar pada wanita maupun pada pria. Nah, selanjutnya ada yang namanya gonore atau kencing nanah. Gambar itu seperti ini. Nah, itu penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonore. Nah, penyakit ini menular melalui seks bebas gitu ya. Selanjutnya ada penyakit yang namanya AIDS. Nah, kalian pasti tahu kan penyakit ini merupakan penurunan sistem kekebalan tubuh. Nah, AIDS ini diakibatkan karena virus HIV. Nah, virus ini bisa menyebar, bisa ditularkan melalui hubungan seks bebas, kemudian penggunaan jarum suntik bekas penggunanya, kemudian ada dari transfusi darah juga. Nah, dan yang terakhir adalah sifilis. Nah, sifilis ini sama ya, dari bakteri Treponema pallidum. Nah, sifilis ini adanya bercak-bercak pada kemaluan, kemudian pada daerah tubuh bagian yang lain juga. Baik, dari pemaparan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Baik, Rofiatul, silakan. tadi kan kita sudah mempelajari tentang struktur, fungsi, terus kelainan atau penyakit sistem reproduksi pada manusia. Iya. Nah, terus gimana sih Bu caranya untuk menjaga kesehatan sistem reproduksi supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut? Oke, terima kasih ya Rofiatul atas pertanyaannya. Bagus banget ya pertanyaannya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga kesehatan organ reproduksi kita gitu. Yang pertama itu pastinya menjaga kebersihan, baik kebersihan pakaian maupun kebersihan organ reproduksi itu sendiri. Selanjutnya kita juga harus memakan makanan yang bergizi nih, seperti harus memakan yang mengandung karbohidrat, mengandung protein, mengandung mineral, mengandung vitamin. Nah, vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan vitamin E. Nah, itu tuh bisa contohnya itu makanan yang bisa membantu kesehatan reproduksi kita itu adalah polong-polongan atau kacang-kacangan. Nah, itu bagus banget untuk kesehatan reproduksi kita. Selanjutnya ada juga kalian tuh harus rutin berolahraga, kemudian menjaga pola tidur juga, dan lain sebagainya. Nah, oke, langsung aja ya, kita sudah di penghujung pembelajaran nih. Jadi bagaimana, ada yang bisa menyimpulkan
dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya izin menyimpulkan Ibu. Silahkan Sally. Nah, jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini ya Bu ya, itu kesimpulannya itu organ reproduksi pria itu terdiri dari bagian luar dan dalam. Bagian luarnya itu terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan bagian dalamnya itu ada vas deferens, kemudian uretra, testis, epididymis, kelenjar Cowper atau bulb uretra, kemudian kelenjar prostat dan vesicula seminalis. Kemudian tadi kan organ reproduksi pria ya. Yang kemudian sekarang organ reproduksi wanita itu terdiri dari bagian luarnya itu ada vulva dan kelenjar payudara. Kemudian bagian dalamnya itu ada ovarium, oviduct, infundibulum, kemudian fibriae, kemudian uterus, endometrium, cervix, dan vagina. Nah, baik si organ reproduksi pria dan wanita itu memiliki fungsinya masing-masing. Adapun kelainan atau penyakit sistem reproduksi ini pada manusia terdiri dari kanker serviks, kemudian ada endometriosis, kemudian ada penyempitan saluran telur atau ovida, kemudian ada infertilitas atau kemandulan, impotensi, herpes genitalis, gonore, kemudian ada AIDS dan sifilis. Nah, baik, terima kasih ya Sally, bagus banget nih kesimpulannya. Terima kasih. Selanjutnya boleh kalian ngumpulin LKPD yang telah kalian kerjakan ya. Nah, terima kasih. Nah, kita sudah di penghujung ya. Jadi pada pembelajaran hari ini Ibu minta untuk kalian pelajari lagi di rumah mengenai fertilisasi ya, dan tentang spermatogenesis maupun tentang oogenesis. Nah, yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, jadi kalian bisa baca-baca dulu atau membuat rangkuman mengenai fertilisasi dan spermatogenesis maupun oogenesis. Nah, langsung saja, terima kasih ya kalian semuanya, tetap semangat dalam belajar terus. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dengan membacakan hamdalah dan membaca doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian ya dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya.